Sahabat Kompas.com, kalian tahu nggak sih, ternyata pemenang Pilpres 2024 yang resmi diumumkan oleh KPU belum bisa kita sebut sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kenapa? Karena pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya punya hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Namanya sengketa perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Nah, menurut pasal 74 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK disebut ini, kalau permohonan sengketa maksimal dilakukan 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil pemilu. Terus, apa aja sih syarat dan proses sengketa Pilpres di MK? Nah, yang perlu sahabat Kompas.com ketahui, pihak tergugat dalam perkara ini bukan paslon yang menang loh ya, melainkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sementara penggugatnya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu dan objek gugatannya adalah penetapan hasil pemilu. Menurut pasal 75 Undang-Undang MK disebutkan bahwa pemohon wajib menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh KPU dan menunjukkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon dalam gugatannya. Nantinya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu juga akan hadir sebagai pemberi keterangan. Nah, sidang akan memasuki agenda pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon sengketa, KPU, dan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan, tiap pihak juga akan mengajukan saksi ahli. Setelah sidang digelar, MK wajib memutuskan perkara maksimal 14 hari kerja sejak permohonan terregistrasi. Lalu, apa saja sih putusan yang bisa dikeluarkan oleh MK? Nah, ada 3 macam putusan MK. Putusan sela, putusan final, dan ketetapan. Putusan sela misalnya berupa pemungutan suara ulang dan atau penghitungan suara ulang. Kalau putusan sela dikeluarkan, MK akan menggelar sidang kembali untuk mendengarkan hasil pelaksanaan putusan itu untuk kemudian menjatuhkan putusan final. Nah, saat pembacaan putusan akhir, biasanya hakim akan menggunakan kalimat-kalimat berikut ini nih. Apa sih bedanya? Kalau bunyi amar putusannya dikabulkan, maka dalil permohonan pemohon dinilai MK beralasan menurut hukum. Akibatnya, beberapa hal yang termuat dalam permohonan pemohon akan dia kabulkan sepenuhnya atau sebagian. Sebaliknya, kalau bunyi amar putusannya ditolak, maka surat keputusan KPU terkait penetapan hasil Pilpres 2024 yang memenangkan salah satu paslon tetap berlaku. Sementara jika bunyi amar putusannya tidak dapat diterima, maka permohonan pemohon dianggap tidak memenuhi syarat formil. Misalnya, permohonan diajukan melewati tenggat waktu yang ditetapkan atau materi permohonan kabur atau tidak jelas. Nah, setelah MK ketok palu, baru deh ada yang namanya presiden dan wakil presiden terpilih. Gimana sahabat Kompas.com, udah mulai paham kan soal alur sengketa Pilpres di MK?